Halo teman-teman, selamat pagi, siang, atau malam. Hari ini kita akan membahas aspek perpajakan profesi dokter. Yang pertama, jenis-jenis penghasilan dokter. Pada umumnya, penghasilan dokter berasal dari dua hal, yaitu pertama, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu praktik dokter di rumah sakit atau klinik atas penghasilan berupa jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik tersebut. Dokter tetap, dokter tamu, dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat praktiknya, praktik dokter sendiri, membuka klinik pribadi dengan biaya sendiri, atau pekerjaan bebas lainnya selain dari praktik dokter di rumah sakit atau klinik, seperti menjadi pembicara atau narasumber seminar, dan sejenisnya. Kemudian, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan yang diterima oleh dokter yang bekerja pada pemberi kerja sebagai pegawai tetap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, misalnya pegawai tetap di rumah sakit, menjadi dosen di suatu universitas atau perusahaan. Jadi yang membedakan pekerjaan dengan pekerjaan bebas tadi adalah terletak pada perjanjian atau kontraknya ini tadi. Ada kesepakatannya ini tadi. Selanjutnya, hak-hak seorang dokter. Hak seorang dokter ini pada umumnya tidak berbeda dengan wajib pajak yang berprofesi selain dokter. Haknya tersebut dapat kita lihat di sini. Hak untuk mendapat kepembinaan dan pengarahan dari petugas pajak, hak untuk menyampaikan dan membentulkan surat pemberitahuan tahunan, hak untuk memperpanjangkan waktu penyampaian surat pemberitahuan, dan lain-lain. Selanjutnya, kewajiban seorang dokter. Kewajiban seorang dokter pun tidak berbeda dengan wajib pajak berprofesi selain dokter, yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif, kemudian kewajiban menghitung, membayar, memotong, atau menyetor pajak, kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan, kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan bagi WP. Kita masuk ke dasar pengenaan pajak. Nah, atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diterima oleh dokter dalam menghitung penghasilan itu adalah sebagai berikut. Dokter yang menyelenggarakan pembukuan, nanti penghasilannya, dasar pengenaan pajaknya adalah berdasarkan penghasilan itu yang dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi biaya 3M. Kemudian dokter juga dapat menggunakan norma dengan mengajukan perhitungan sesuai dengan ketentuan. Akan dihitung nantinya penghasilan itunya dengan penghasilan bruto dikalikan dengan norma. Norma ini berbeda-beda di setiap kota, jadi perlu kita perhatikan dalam mengisi kolom penghasilannya nanti. Selanjutnya, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan itu dikurangi PTKP. Dan cara mencari penghasilan itunya adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri, kemudian dikurangi iuran pensiun. Perlu diingat di sini besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta setahun. Baik, selanjutnya kita langsung studi kasus saja agar teman-teman pada menjadi lebih mengerti. Penghitungan PPh pasal 21 atas dokter yang bekerja di rumah sakit sebagai pegawai tetap. Contohnya sebagai berikut. Dr. Riki adalah pegawai tetap di RSABC dengan gaji dan tunjangan per bulan sebesar 15 juta. Artinya total penghasilan brutonya 15 juta ya. Dr. Riki belum menikah dan mempunyai 4 tanggungan, yaitu ibu yang tidak mempunyai penghasilan, tante, dan 2 adik kandung. Berapakah PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh RSABC? Kita ketahui juga di sini
bahwa tanggungannya hanya ada satu ya, yaitu ibu yang tidak punya penghasilan, sedangkan tante dan dua adik kandung tidak bisa menjadi tanggungan. Berikut cara menjawabnya. Gaji dan tunjangan kita kalikan dengan tahun, kalikan 12, dapatlah 180 juta. Kemudian dikurangi oleh pengurangnya, yaitu biaya jabatan sebesar 55% kali jumlah bruto penghasilan setahun, maksimal biaya pengurangnya adalah 6 juta. Kemudian PTKP TK 1, yaitu 58.500.000. Hasilnya kita dapatin 64.500.000 total pengurangannya. Kemudian penghasilan kena pajaknya kita dapati 115.500.000. PPh pasal 21 terutang menjadi 12.325.000. Oke, selanjutnya penghitungan PPh 21 atas dokter PNS yang menerima penghasilan berupa honorarium, komisi atau fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat, dan dananya berasal dari APBN atau APBD. Kita lihat, Dr. Daniel, PNS golongan 4, menerima honorarium yang dananya dari APBN atau APBD sebesar 9.500.000. Berapa PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja? Kita ketahui bahwasanya di sini adalah menggunakan tarif final sesuai dengan golongan. Dan golongan 4 untuk PNS yaitu 15%. Jadi 15% dikalikan jumlah brutonya 9.500.000, yaitu kita dapatin 1.425.000. Selanjutnya, penghitungan PPh 21 atas dokter swasta yang menerima penghasilan berupa honorarium, komisi atau fee, uang saku, uang presentasi, uang rapat yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Kita lihat di sini, Dr. Sandi, pegawai swasta, menerima uang komisi yang berasal dari Departemen Kesehatan sebesar 16 juta. Berapa PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja? Kita lihat di sini jawabannya, 5% merupakan tarif final karena uangnya berasal dari APBN atau APBD. Kemudian kita lihat di sini biaya 16 juta dikalikan 50% karena untuk profesi dokter, pekerjaan bebas dari penghasilan dokter, itu DPP-nya menjadi 50% dari yang seharusnya. Kemudian kita dapati di sini dapatlah 400.000. Oke, selanjutnya perhitungan PPh 21 atas dokter PNS atau swasta yang membuka praktik di rumah sakit atau klinik. Nah, tarifnya itu berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai. Nah, jadi kita langsung lihat di sini, Dr. Indro melakukan kerjasama dengan RSTBC untuk membuka praktik dokter setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Perjanjian kerjasama berupa bagi hasil sebelum pajak sebesar 60-40. Untuk Dr. Indro dan RSTBC mulai berlaku bulan Februari 2014. Pada bulan Februari 2014, jumlah pasien yang berobat sebanyak 300 pasien dengan jumlah pembayaran sebesar 60 juta sesuai dengan kesepakatan bahwa Dr. Indro akan menerima penghasilan sebelum pajak sebesar 60% dikali 60 juta sama dengan 36 juta. Berapa PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja? Perlu kita ingat, tadi di awal sudah kita bahas bahwasanya penghasilan dokter itu merupakan penghasilan yang dibayarkan oleh pasien. Jadi belum dikurangi atau dipotong oleh pihak rumah sakit. Jadi dasar pengenaannya di sini masih 60 juta dikalikan 50% sesuai dengan pasal 17 ayat 1 tadi dikalikan dengan 5% tarif lapisan pertama. Kita dapati di sini nilainya ada 1.500.000. Jadi penghasilan bersih setelah pajak yang diterima oleh Dr. Indro adalah 36 juta dikurangi 1.500.000, dapatlah 34.500.000. Kemudian yang terakhir, penghitungan atas dokter yang menerima penghasilan dengan membuka praktik sendiri.
Penghasilan yang diterima dokter baik dari pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli atau pegawai tetap di rumah sakit atau klinik kesehatan maupun laba usaha dari membuka praktik sendiri dikenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH Undang-Undang Pajak Penghasilan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP setahun. Kita lihat di sini, Dr. Sigit menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung besarnya PPH yang terutang selama setahun, yaitu peredaran brutonya ada 400 juta, pengurangnya biaya operasional, gaji, pegawai, peralatan, obat, listrik, dan lain-lain 300 juta. Kemudian penghasilan itu 100 juta. Selain itu, Dr. Sigit mendapatkan penghasilan itu sebagai pegawai tetap di rumah sakit kasih sayang sebesar 200 juta setahun. Maka perhitungan PPH-nya adalah 100 juta dari penghasilan yang di sini tadi, ditambahi 200 juta dari penghasilan yang di rumah sakit, dapatlah 300 juta, kemudian dikurangi PTKP 54 juta, kemudian dapatlah penghasilan kena pajaknya 246 juta, kemudian kita gunakan tarif PPH pasal 17, dapatlah pajak terutangnya 31.500.000. Selanjutnya, pengisian SPT 1770 untuk profesi dokter. Nah, jadi untuk profesi dokter, aspek-aspeknya yang perlu kita lihat adalah di SPT 1770 I halaman 2. Nah, di sini di bagian B itu penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Seperti kita ketahui tadi, penghasilan dokter ya umumnya berasal dari dua hal, dari pekerjaan bebas dan dari pekerjaan sebagai pegawai. Nah, dari pekerjaan bebas di sini dapat dilihat peredaran usahanya 565.500.000. Seorang dokter dapat menggunakan norma dengan pengajuan norma dan dengan ketentuan yang berlaku 50%. Kemudian di sini penghasilan netonya didapatkan jumlahnya sebagai berikut. Yang kedua, di SPT perlu kita ketahui untuk penghasilan dokter dapat dilihat di bagian C, sama dengan sebelumnya di 1770I halaman kedua. Kita lihat di sini. Di sini dari sehubungan dengan pekerjaan. Sehubungan dengan pekerjaan ada pihak terkait yang memberi kerja, yaitu RSU Persahabatan. Contohnya di sini penghasilan brutonya dikurangi pengurangnya ini biaya jabatan, kemudian dapatlah penghasilan itu. Kemudian 1772. Nah, di 1772 untuk aspek perpajakan dokter yang perlu kita ketahui bahwasanya untuk dokter yang menerima pekerjaan kan itu memiliki biasanya dipotong oleh pihak rumah sakit langsung. Nah, jadi di sini kita lihat daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, PPH yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPH yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini biasanya terdapat bukti-bukti potong, keterangan pemotongan yang udah dipungut oleh pihak lainnya. Lihat di sini pemungut dan pemotongnya RSU Persahabatan, NPWP-nya sebagai berikut. Kemudian ada nomor, tanggal, ini nomor bukti potong ya, nomor bukti potong, tanggal, kemudian jenis PPH yang dipungut, PPH pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, kemudian nilainya, nilai yang dipungut yang nantinya akan menjadi kredit. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu dalam membuat video ini. Ada Abdi Pratama, Eginia Margareta, Muhammad Armin Amin, dan Tri Aji Susanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.